Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur, alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberi nikmat yang luar biasa. Salah satunya nikmat keistiqomahan untuk senantiasa mempelajari agamanya Allah, ya. Di antaranya muamalah-muamalah yang praktis, yang biasanya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kita difasilitasi oleh pesantren lepas kerja setiap Sabtu malam, ya, dengan topik yang berbeda-beda, yang insya Allah sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Kita bersalawat juga kepada uswasana kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya seluruh muslimin dimanapun berada. Semoga Allah memberkahi setiap amalan kita. Alhamdulillah semakin terang, ya. Baik, alhamdulillah ini edisi kedua, ya. Edisi yang pertamanya bulan lalu, ya. Kayaknya rekamannya ada, ya, di YouTube kalau nggak salah. Di Pesantren Lepas Kerja edisi pertama itu masih bahas soal urgensi, soal hal-hal mendasarnya lah, filosofisnya gitu, ya. Jadi emang kita plot untuk topik waris ini sampai 3 kali pertemuan. Ini pertemuan kedua dan belum mulai hitung-hitungan, belum, ya, masih kita bahas ketentuan dasar berarti hari ini. Artinya kita coba tahu yang menjadi prioritas waris itu dalam keluarga siapa aja. Dan ada yang memang dia bisa mendapatkan waris kalau si yang prioritas ini nggak ada. Nah itu nanti kita coba lihat, ya, dalam silsilah keluarga itu siapa saja yang dia ashabul furud, yang memang dia pasti dapat gitu, pasti dapat. Tapi juga ada ashabul saja, nggak pakai furud. Artinya ashabul ini dia dapat kalau ashabul furudnya itu nggak ada, atau masih sisa, ya, masih ada kelebihan dari bagiannya, dari porsinya, berarti yang lain masih bisa mendapatkan. Nah itu yang coba kita pelajari hari ini, ketentuan-ketentuan dasarnya. Jadi memang kita harus pelan-pelan nih, ya. Sebetulnya lebih bagusnya juga bisa sampai 4 atau 5 kali biar lebih mendalam. Tapi mungkin 3 kali cukup lah. Ya, 3 kali cukup. Nanti hitung-hitungannya, studi kasusnya mungkin nanti pertemuan berikutnya lagi, ya, biar lebih fokus. Kita coba dalami dulu terkait dengan ketentuan-ketentuan dasar. Kalau kemarin urgensinya, sedikit review. Dari sisi urgensi itu ternyata hukum waris ini karena dia adalah salah satu syariat yang kemudian diperintahkan oleh Allah, maka sifatnya harus disegerakan. Disegerakan dalam artian ketika ada salah satu orang meninggal dalam keluarga, maka pembahasan terkait dengan warisnya itu memang sebaiknya disegerakan. Nah ini memang sensitif, ya, harus hati-hati. Terkadang menimbulkan fitnah atau mungkin stigma. Wah ini kok buru-buru amat bahas warisan, belum juga diurus segala macam. Nah jadi emang yang harus disampaikan itu adalah alasannya kenapa harus disegerakan. Yang pertama, ini syariatnya Allah, dan disegerakan di sini bukan dalam hal harus langsung segera dibagi saat itu juga, enggak. Tapi yang dimaksud disegerakan itu adalah dipahami posisinya masing-masing. Siapa saja yang memang dia otomatis dapat, siapa saja yang ternyata akhirnya dia terhalang oleh posisi keluarga yang memang masih komplit misalnya. Nah itu yang perlu disegerakan itu di situ. Kalaupun nanti pembagiannya ya bisa ditunda. Yang penting statusnya itu udah jelas. Ya. Terkadang karena misalnya yang dipanggil Allah duluan, misalnya orang tua laki-laki, orang tua perempuan masih ada. Karena anak-anak biasanya nggak enakan, nantilah ditunda-tunda dulu lah.
Nah, padahal ini kalau ditunda, ini bisa berbahaya. Artinya bisa makin bias posisinya gitu. Apalagi ada juga yang menunggu nanti kalau ibunya sudah menyusul bapak misalnya. Nah, itu bisa makin bias kalau tidak ditentukan statusnya sejak awal. Malah bisa menjadi sumber keributan nanti. Banyak ya berita-berita itu, bahkan antara ibu dan anak itu ribut soal waris itu banyak itu. Anak yang menuntut ibunya ada, ibu yang menuntut anaknya juga ada. Hanya persoalan warisan. Ya. Jadi ini memang persoalan sensitif, tapi harus ditegakkan karena ini perintah syariat. Kalau dikerjakan semuanya sesuai dengan perintah syariat, insya Allah semuanya adil. Dan hikmahnya, konflik-konflik yang tidak diinginkan, insya Allah akan teratasi sejak awal. Gitu. Nggak akan terjadi lah di kemudian hari. Oleh karena itu penting kita mencoba memahami dulu ketentuan dasar dari hukum waris. Nah, ini yang pertama, membagi waris sesuai ketentuan syariat, ya, kewajiban dari Allah, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, bahkan mungkin yang dimiliki satu-satunya rumah, ya itu tetap harus diketahui statusnya gitu. Karena ini kewajiban, kenapa? Karena konsep awalnya harta itu kan miliknya Allah. Ya. Jadi kita ini cuma dititipin aja. Sebanyak apapun atau mungkin seterbatas apapun, ya itu semuanya miliknya Allah. Otomatis kalau kita sudah dipanggil Allah pulang, berarti sebetulnya status itu balik ke pemiliknya dong. Nah, agar dalam ranah manusianya warisan atau harta yang ditinggalkan almarhum atau almarhumah ini bisa termanfaatkan, ya maka kita harus tanya sama yang punya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, ini gimana cara bisa memanfaatkan harta dari almarhum atau almarhumah ini. Ya. Jadi mindset yang pertama itu barangkali harus kita posisikan semua harta itu miliknya Allah, sehingga kalau kita mau pakai harus dengan cara-caranya Allah atau dengan izinnya Allah. Ya. Dan izinnya Allah terkait dengan waris ya alhamdulillah sudah sangat detail. Ya, makanya kita coba dalami nih satu persatu. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, terikat hukum syara, bagian dari hukum syariat yang tidak bisa diabaikan. Ya, janji surga, ganjaran bagi yang menaati ketentuan Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 12 sampai 14 terkait dengan pembagian waris. Jadi emang harus dikembalikan kepada posisinya, yaitu harta ini miliknya Allah, bukan milik ahli waris. Menjadi milik ahli waris itu adalah ketika sudah jelas statusnya masing-masing, sudah dibagikan. Jadi sebelum dibagikan itu hak milik masih miliknya Allah. Nggak bisa langsung diklaim, wah itu saya ada bagian di situ, sampai mungkin ngotot banget untuk meminta dan seterusnya. Nah itu berarti sudah beda tuh niatnya. Ya. Agar semuanya bisa dapat barokah, dapat jadi pahala, ya harus mengikuti ketentuan syariatnya Allah dalam pembagiannya. Hukum dan rukun waris, ya, definisinya hukum tentang pemindahan kepemilikan harta, ya, peninggalan atau tarikoh dari al-muwaris kepada ahli waris. Menentukan siapa ahli waris dan berapa haknya, ya, dari sini untuk kemudian waris itu dibahas. Rukunnya ada al-muwaris, orang yang mewariskan, ada al-waris, ahli waris penerima, dan al-maurus, harta yang diwariskan. Jadi kurang lebih ada 3 rukun ini, ya. Al-muwarisnya orangnya yang meninggalkan warisan, al-warisnya orang yang akan menerima nantinya, dan ada tentunya harus ada hartanya. Kalau tidak ada hartanya juga ya berarti tidak ada yang bisa diwariskan. Ya. Ini rukunnya. Kemudian syarat kematian al-muwaris, kematian secara fi'lan benar-benar meninggal atau hukman, dinyatakan meninggal secara hukum syariat. Ya. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu ternyata ada yang dinyatakan meninggal tapi masih hidup lagi. Ya mungkin mati suri gitu ya. Nah, jadi memang harus benar-benar dipastikan. Kepastian hidup al-mawaris atau al-waris ya. Ahli waris harus dipastikan masih hidup. Jadi ahli waris juga memang orang-orang yang masih hidup. Nggak bisa. Misalnya pas mau, karena pernah kejadian dan pertemuan sebelumnya itu ada yang bertanya seperti itu. Mewarisnya itu baru meninggal,
pas mau dibagikan harta warisnya, ternyata di antara calon-calon penerima waris tadi itu ada yang meninggal juga. Gitu. Nah, yang ditanyakan apakah dia masih berhak menerima waris. Nah, dari syarat ini berarti otomatis dia sudah tidak berhak lagi. Ya. Kecuali memang sudah sempat dibagikan, ya, sudah sempat dibagikan, dia masing-masing sudah tahu haknya masing-masing pada harta waris tersebut. Ternyata tidak lama kemudian sudah meninggal. Ya. Maka dia masih ada hak di situ. Berarti kan hak kepemilikan itu sudah pindah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah waris ini kan secara definisi tadi dikatakan pemindahan kepemilikan harta. Ya. Yang tadinya dikembalikan kepada Allah karena memang dia sudah meninggal, Allah kemudian membagikan lagi kepada yang keluarga yang ditinggalkan. Setelah kemudian sudah jelas statusnya, kemudian masing-masing juga sudah ridho dengan semua ketentuan itu, berarti otomatis kepemilikan itu sudah pindah. Berarti sudah ada jatahnya tuh. Setelah sah kepemilikan pindah, ternyata ada salah satu dari mereka itu meninggal juga, maka tadi yang menjadi bagiannya itu sebetulnya sudah menjadi hak milik. Ya. Berarti otomatis yang baru meninggal itu ya dihitung lagi. Harta yang ditinggalkan berapa termasuk bagian daripada waris yang sudah dibagi. Belum lama itu. Tapi kalau ternyata belum sempat dibagi, dia sudah meninggal, nah berarti kan belum ada perpindahan kepemilikan. Sehingga dia bisa dilewat, di skip. Karena dia belum berhak. Ya. Tapi makanya kenapa kemudian waris ini harus disegerakan. Kemudian pengetahuan tentang waris, mengetahui adanya sebab pewarisan dan tidak adanya penghalang pewaris. Nah sebab-sebab pewaris itu di sini, ya keturunan atau kekerabatan, ada yang pokok, ini yang ashabul furud ya, yang wajib menerima itu ada bapak, jalur-jalurnya diantaranya ada bapak, kakek, ibu, nenek. Cabang, furu, ada yang anak, ada yang cucu, ada yang cicit. Ada namanya al-hawashi, saudara atau paman dari bapak, bisa juga paman dari ibu kalau memang masih ada halangan-halangan yang ternyata dia nggak habis atau nggak punya anak misalnya, itu masih bisa dapat itu paman, bibi dan seterusnya. Nah, sebab waris juga pernikahan dan ada wala atau memerdekakan budak itu ternyata bisa. Misalnya zaman perbudakan masih ada, ternyata kita bantu memerdekakan seorang budak. Nah, si yang orang kita merdekakan itu meninggal, itu kita ada hak waris itu. Kalau nggak ada penghalang ya, kalau nggak ada penghalang. Nah, kita coba lihat jalur ahli waris laki-laki. Jalur keanakan, anak laki-laki, putra anak laki-laki atau cucu, ya, cucu dari anak laki-laki. Kemudian dari jalur kebapaan ini ada ayah, ayah ke atas berarti kakek, ya, kakek kandung dari ayah, dan seterusnya ke atas kalau masih ada ke buyut dan seterusnya. Jalur kesaudaraan, saudara laki-laki sekandung, sebapa dan seibu. Nah ini juga dia bisa dapat, ya, bisa dapat. Kemudian putra saudara sekandung, ponaan berarti, ya, ponaan. Kemudian jalur lainnya, saudara laki-laki bapak, tadi paman, ya. Putra saudara laki-laki bapak, sepupu, berarti ya, sepupu satu kali. Itu masih bisa dapat. Kemudian suami untuk istri atau istri untuk suami, laki-laki yang memerdekakan ini masih laki-laki ya berarti ya, jalur laki-laki. Kemudian kita coba lihat tabelnya kurang lebih seperti ini. Muwaris ya. Nomor 1 tentunya anak laki-laki, ke bawahnya itu putra anak laki-laki. Nomor 3 kalau ke atas ini kalau ke bawah, kalau ke atas itu ada nomor 3 ya. Kelihatan agak buram ya. Agak buram, nanti saya bacakan aja. Nomor 3 yang atas ini ayah, kemudian kakek dan seterusnya. Nomor 5, 6 ini kalau ada saudara laki-laki sekandung ini. Ya. 5, 6, 7 ya. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapa, saudara laki-laki seibu. Ya, kalau tentunya kalau ada saudara laki-laki sebapa dan saudara laki-laki seibu itu lebih kuat yang sebapa. Ya, karena memang dia mengikuti jalur bapak dulu yang biasanya prioritas itu. Kemudian saudara laki-laki bapak yang sekandung, nomor 10 ya, nomor 10. Paman ini berarti dari jalur bapak ke atas itu kalau misalnya dia ada paman, nah itu bisa ada kemungkinan dapat.
Jadi semuanya masih kemungkinan. Kenapa? Karena harus dilihat dulu. Apakah ada yang dia wajib menerimanya dan mereka lengkap. Kalau mereka lengkap, otomatis di luar keluarga inti itu berarti nggak dapat. Karena semuanya terhalang itu. Kecuali mungkin dia nggak punya anak. Nah itu kemungkinan untuk saudaranya, untuk paman, bibi itu kemungkinan masih dapat itu kemungkinan. Ya. Jadi emang ada ketentuan-ketentuan dasar seperti ini. Putra saudara 12 putra saudara laki-laki bapak, ini tadi sepupu berarti ya, sepupu. Yang 13 juga putra saudara laki bapak yang sebapak ya, misalnya bapaknya satu, ibunya beda gitu. Nah itu bisa. 14 di sini suami, 15 laki-laki yang memerdekakan. Kalau misalnya dia dulunya budak dan kemudian dia dimerdekakan, itu ternyata dia masih ada hak waris, ya, untuk kemudian diberikan kalau memang tidak ada penghalang. Ahli waris perempuan, kalau dari garis keturunan, anak perempuan dan putri dari anak laki-laki, ya. Anak perempuan kandung, kemudian cucu berarti dari anak laki-lakinya si ibu yang meninggal itu kemungkinan besar juga dia bisa dapat. Dari garis keibuan ini berarti ke atas tadi ya. Ibu dan nenek dari pihak ibu dan bapak. Kemudian dari garis saudara perempuan sekandung, sebapak dan seibu, saudara kandung ini berarti. Ya, bapaknya sama, ibunya sama. Kemudian hubungan pernikahan, istri dan perempuan yang memerdekakan. Ya. Tabelnya juga ada. Nanti ini kita share ke panitia ya, boleh nanti diminta ke panitia insya Allah. Buat panduan barangkali nanti di keluarga ya, biar bisa jadi acuan nanti kalau memberikan pemahaman atau mungkin mau ada kajian keluarga sendiri di rumah silakan. Muwaris ya, ini anak perempuan, jalurnya ke bawah. Kemudian ada putra anak laki-laki. Ya, kita punya perempuan, si ibu ini punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki ini punya anak perempuan. Ya. Kemudian jalur ke atas itu 3, ibu, nenek dari ibu, ya, nomor 4. Kemudian nenek dari bapak juga bisa. Ini untuk yang ahli waris perempuan ini. Nomor 6, saudara perempuan sekandung, ya, saudara perempuan sekandung dari muwaris bisa, saudara perempuan sebapak dari muwaris dan saudara perempuan seibu. Nggak terlalu banyak dia cabangnya ya. Bibi berarti nggak dapat di sini, bibi nggak dapat. Kalau laki-laki kan tadi paman dapat. Ya, tapi kalau ahli waris dari jalur perempuan ternyata saudara kandung ibu itu dia nggak dapat. Nah, kecuali saudara-saudara ini ya, saudara perempuan seibu, kemudian istri perempuan yang memerdekakan, ya, kalau ada. Ahli waris dan al-hajab ini yang menghalangi ya. Laki-laki yang pasti mendapatkan waris jika semua ahli waris laki-laki ada, hanya 3 orang yang mendapat waris, yaitu suami, ayah kandung, dan anak laki-laki. Ya, kalau semuanya komplit, ya berarti yang pasti dapat itu adalah suami, ayah, dan anak laki-laki. Ini bagi perempuannya. Kemudian bagi perempuan yang pasti mendapat waris, jika semua ahli waris perempuan ada, hanya 5 orang yang mendapat waris. Anak perempuan kandung, cucu perempuan, mungkin dari anak laki-lakinya gitu ya. Ibu pasti dapat juga, istri pasti dapat juga, dan saudara perempuan sekandung kalau ada ya. Ini dari jalur perempuan. Tapi untuk saudara perempuan ini, kalau ternyata nanti ada anak laki-lakinya, itu belum tentu dapat, tapi kemungkinan dapatnya juga iya gitu ya. Kalau kombinasi laki-laki dan perempuan, jika semua ahli waris ada, hanya 5 yang mendapat bagian, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, dan suami atau istri. Jadi keluarga intinya, kalau keluarga intinya komplit, dia punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan, nah berarti untuk yang saudara-saudara itu ya otomatis terhalang itu. Ya. Saudara kandung kita itu terhalang kalau kita punya anak yang komplit, ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa? Berarti itu yang diutamakan itu. Ya. Otomatis yang lain terhalang. Kecuali ternyata qadarullah anak salah satu dari anak kita itu meninggal, nah bisa jadi dapat itu.
Misalnya yang laki-laki meninggal, tinggal yang perempuan. Nah berarti dia ada kemungkinan untuk bisa berbagi dengan ashoba yang lain. Ya, apakah itu dari jalur ayah ke atas, atau mungkin kitanya saudara kandungnya yang ke samping, itu bisa dilihat situasinya. Nah, ini untuk jalur kalau komplit semua ya, berarti ada 5, yaitu anak laki-laki pasti dapat, anak perempuan kalau ada juga pasti dapat, bapak dan ibu kandung juga pasti dapat, kemudian suami atau istri juga pasti dapat. Artinya itu nggak ada penghalang itu. Kalau mereka semuanya ada, itu otomatis dapat. Tinggal dihitung nanti bagian-bagiannya. Nah, apa saja yang bisa menjadi penghalang? Al-hajbu, ya, hijab lah, hijab ini. Terhalang atau berkurangnya bagian ahli waris karena adanya ahli waris lainnya. Itu yang dimaksud dengan hijab atau al-hajbu. Ada hijab biasanya. Ada hajbu hirman, terhalangnya ahli waris karena adanya ahli waris lainnya. Ahli waris yang terhalang tidak mendapatkan waris. Seperti tadi saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung, dia nggak bisa dapat apa-apa kalau ternyata anggota keluarga kita itu lengkap. Kecuali ada salah satunya nggak ada perempuan atau nggak ada laki-laki, kemungkinan mereka dapat itu. Kemungkinan mereka dapat. Ada juga hajbu nukson, berkurangnya bagian ahli waris karena adanya ahli waris lainnya. Misal bagian suami jika tidak ada anak adalah setengah. Tetapi jika ada anak menjadi 1/4. Ya, jadi berkurang kalau ternyata ada anak. Meskipun tadi sama-sama komplit, tapi kalau ternyata tidak ada hukum asalnya itu kalau dia nggak ada anak, suaminya dapat setengah. Tapi kalau ternyata ada anak, berarti ya suaminya dapat 1/4. Ya, itu bisa menjadi rumus untuk menghitung nanti. Ya, rumus untuk menghitung. Memang salah satu muamalah bisa dikatakan yang paling sulit di muamalah itu memang soal waris ini ya. Karena hitung-hitungannya luar biasa ini. Harus detail. Ya. Yang kedua itu soal sirkah, itu juga berat itu. Banyak yang problem dengan itu. Ya, sementara ini banyak kita menangani problem-problem sirkah juga itu. Jadi emang karena yang paling berat itu amanah ya. Amanah, menjaga amanah dan seterusnya. Yang nomor 1 itu memang waris. Ya. Dan waris ini sampai ada hadis khusus bahwa pengetahuan itu akan lepas satu persatu. Yang paling pertama lepas itu adalah persoalan waris, karena itu memang yang paling sulit. Hanya orang-orang yang memang memfokuskan diri di sana untuk bisa memahaminya secara detail. Ya. Jadi ini harapannya kita bisa menjadikan pembelajaran bersama. Kalau ternyata ada hal-hal yang keliru juga silakan nanti kalau mau dikoreksi, ya boleh, kita terbuka untuk kemudian kita jadikan pembelajaran bersama. Nah, daftar hijab ahli waris laki-laki, ya. Ini judulnya ahli waris, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu dihijab oleh siapa gitu. Anak laki-laki itu dia nggak ada hijab, pasti dapat dia. Ya. Apakah anak kita atau mungkin kita sebagai anak laki-laki, ya, orang tua masih ada, itu pasti dapat. Tinggal nanti berapa-berapanya itu tergantung komposisi yang ada nanti. Ya. Intinya pasti dapat. Tapi kalau cucu laki-laki, dia bisa dapat bisa enggak. Ya. Dia bisa terhalang oleh bapaknya. Kalau bapaknya masih ada, berarti cucunya nggak dapat, anaknya nggak dapat. Terhalang dia. Kecuali bapaknya sudah meninggal, kakeknya masih ada. Ketika kakeknya meninggal, otomatis insya Allah cucunya dapat. Kalau bapaknya sudah meninggal, ya. Kecuali bapaknya masih ada, ya berarti jatuhnya kayak bapaknya gitu, bukan kayak anaknya, ke cucu gitu. Nah, kemudian bapak juga pasti dapat. Orang tua kandung laki-laki itu pasti dapat itu. Dia nggak ada penghalang dia. Tinggal nanti besaran hitungannya. Apakah tadi 1/2 atau ternyata 1/4? Karena mungkin dia masih punya anak dan seterusnya. Kakek ini dia termasuk yang bersyarat tadi. Dia bisa dapat kalau bapaknya nggak ada, bapaknya meninggal. Ya, bapaknya sudah meninggal, ternyata kakeknya masih hidup, cucunya meninggal. Kakek bisa dapat waris. Kakek bisa dapat waris. Jadi kakek ini bisa terhalang oleh bapak atau anak-anaknya, ya, anak kandungnya. Kemudian cucunya meninggalkan warisan, ya. Kakek bisa dapat kalau si bapaknya itu sudah meninggal. Ya. Kalau ternyata bapaknya masih ada, berarti kakek nggak dapat. Ya, kakek nggak dapat.
Saudara laki-laki sekandung ini banyak yang menghalangi ini. Ya, saudara kandung kita, kalau kita meninggal, itu dia harus ngantri, ya. Yang dilihat apakah dia masih punya cucu laki-laki, apakah dia masih punya anak laki-laki, cucu laki-laki dan bapak. Kalau semuanya nggak ada, baru dia dapat. Tapi kalau ternyata ada salah satunya dapat, nah ada salah satu yang masih hidup, ya otomatis dia nggak dapat. Saudara kandung ya, saudara kandung. Begitupun saudara laki-laki sebapak, ini juga penghalangnya lumayan ini, ya. Kalau masih ada anak laki-laki, kalau ada masih cucu laki-laki, kalau masih ada bapak, kalau masih ada saudara laki-laki sekandung, kemudian P6 ini saudara laki perempuan ya, saudara perempuan yang menjadi ashoba, itu ternyata menjadi bagian daripada penghalang juga. Jadi dia agak jauh lah kemungkinan dapatnya itu sedikit, paman itu. Tapi ya dalam kondisi tertentu bisa jadi dia dapat kalau ternyata semua penghalang ini mereka udah meninggal semua. Ya, dia bisa dapat juga di sana. Jadi emang harus dilihat faktanya bagaimana ya. Dari ketika kita konsultasi atau kita pengen nanya persoalan waris itu, semua keluarga yang masih ada itu disebutkan gitu. Jangan sampai salah pembagian. Ya. Ada salah satu orang yang terlupa nggak disebut, itu khawatirnya beda komposisi itu, ya, beda besaran yang harus dibagi. Jadi emang semua itu kalau bisa disebutkan. Yang masih ada itu siapa aja. Kalau ada saudara berapa bersaudara, kalau ada anaknya ada berapa. Kalau ada anaknya banyak, ya otomatis berarti semuanya pasti akan dibagi untuk keluarga inti itu. Berarti untuk yang saudara kandung, paman, ya didoakan saja gitu ya. Kemungkinan dapatnya kecil gitu. Kemungkinan dapatnya kecil. Saudara laki-laki seibu ini juga panjang ini ya. Kalau dia nggak ada L1, dia nggak ada L2. L1 itu anak laki-laki, dia nggak ada cucu laki-laki, dia nggak ada bapak, dia nggak ada kakek, dia nggak ada P1 itu anak perempuan, P2 itu cucu perempuan. Kalau semuanya ini nggak ada, baru dia dapat. Ya, saudara laki-laki seibu. Bapaknya sama tapi ibunya beda gitu. Nah, itu dia bisa dapat tapi kemungkinannya sangat kecil dibandingkan dengan saudara laki-laki sebapak. Jadi emang di Islam itu kita sistem nasabnya itu mengutamakan yang sebapak. Dan jalur ini sebetulnya kita nggak hanya bisa pakai ketika ada pembagian waris. Dalam hal kewajiban nafkah, ini bisa kena juga ini. Artinya kalau ada orang tua yang dia kesulitan ekonomi, otomatis anak laki-laki itu dia nggak boleh ada alasan wajib bantu orang tuanya. Kewajiban nafkah. Artinya ini kita nggak hanya bahas waris, tapi ternyata ini menjadi jalur daripada kewajiban nafkah juga bagi kita. Begitupun cucu laki-laki. Ya, cucu laki-laki, ya, dia kalau bapaknya masih ada, sementara kakeknya itu kesulitan, dia nggak ada kewajiban untuk bantu kakeknya, karena itu kewajiban bapaknya. Tapi kalau bapaknya sudah meninggal, sementara cucu laki-lakinya punya kemampuan, maka dia ada kewajiban untuk itu. Termasuk ponaan, ya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada yang kesulitan itu dengan memahami jalur nasab itu, akhirnya kita tahu minta tolongnya itu kemana yang prioritas. Siapa yang punya kewajiban ini? Kalau ada ponakan, berarti cari bapaknya dulu. Kalau bapaknya ternyata nggak mampu, ke ayah, ya, ke kakek. Kalau kakeknya juga nggak mampu, baru mulai nyebrang. Saudara kandungnya siapa nih? Pamannya siapa yang laki-laki? Dia ada kewajiban itu. Itu bukan opsional itu. Wajib dia bantu ponakannya. Ya. Kalau dia kesulitan ekonomi, nggak bisa sekolah segala macam, bukan malah dikirim ke panti asuhan. Nggak boleh. Malah berdosa nanti itu. Karena ini kewajiban. Ya. Jadi jangan hanya kita lihat yang enak-enaknya saja, wah dapat waris nih. Ternyata ada jalur di mana jalur ini juga digunakan untuk kewajiban nafkah gitu. Ya. Kita ada kewajiban. Jadi kalau ada saudara laki-laki kita yang sedang kesulitan ekonomi, nah itu kita coba cek ke orang tua kira-kira masih
Masih sanggup nggak? Kalau kita tahu kondisi orang tua, kita tahu kondisi-kondisi keluarga yang lain, sementara kita ada kemampuan, berarti kewajiban itu jatuhnya ke kita. Kita wajib bantu itu. Sebagai laki-laki seperti itu. Begitupun kenapa kemudian dalam jalur waris ini diutamakan laki-laki, karena tanggung jawabnya luar biasa tadi. Ya, dia punya tanggung jawab lebih. Salah satu hikmah juga kenapa bagian laki-laki itu 2 dibandingkan perempuan 1. Karena tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Kalau hari ini kan yang jadi isu itu karena laki-laki perempuan juga sekarang sudah menjadi wanita karir, sudah mampu bekerja, berarti harusnya adil dong, 1 banding 1 gitu. Padahal kan soal tanggung jawab beda ya secara fikih gitu. Nah, itu yang nggak dilihat oleh orang-orang liberal. Ini kita coba lihat detail tabelnya ini ya. Ahli waris laki-laki dan daftar al-hajbu. Nah, dia terhijab oleh siapa ini? Semua kita listing yang masih ada hubungannya dengan waris. Nanti insya Allah kita share ya, biar jadi panduan insya Allah. Ahli waris laki-laki, anak laki-laki dia tidak terhalang, pasti dapat. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki dia dapat kalau bapaknya nggak ada, anak laki-lakinya nggak ada. Bapak pasti dapat, kakek dan seterusnya ke atas. Kalau nggak ada bapak pasti dapat, tapi kalau ada bapak dia nggak dapat. Jadi cara membacanya seperti itu. Saudara laki-laki sekandung, ya, dia bisa dapat kalau anak laki-laki nggak ada, kalau cucu laki-laki nggak ada, kalau bapaknya juga nggak ada, semuanya sudah meninggal itu. Jalur bapak itu, jalur laki-laki sudah meninggal, baru saudara laki-laki itu dia bisa dapat. Tapi kalau ternyata masih ada salah satu yang hidup, maka dia nggak dapat. Misalnya bapak sudah meninggal, ya, kemudian saudara laki-lakinya juga sudah meninggal, tapi masih ada cucu. Nah, itu tetap dia nggak dapat juga. Jadi ini insya Allah memudahkan kita untuk mengecek ya siapa yang berhak mendapatkan, siapa yang berhak ternyata dia terhalang, dia nggak bisa dapat dari situ. Saudara laki-laki sekandung sebapak ini ya, terus L1 dia terhalang oleh L1 anak laki-laki, L2, L3, L5, P6. P6 ini saudara perempuan ya, sebapak gitu, yang menjadi ashoba bersama anak perempuan. Saudara laki-laki seibu, ini penghalangnya juga cukup banyak. Tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Kalau P berarti perempuan ya. Untuk cara bacanya nanti, insya Allah nanti di-share ya. Bisa dibuka di HP-nya ya, PDF nanti. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ini juga cukup panjang ini penghalangnya. Dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri lah ya. Biar kita bisa banyak diskusi nanti waktunya. Paman sekandung dengan bapak, ini juga panjang. Paman yang sebapak dengan bapak. Sebapak dengan bapak, bapaknya sama tapi ibunya beda. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak dan seterusnya. Ya, suami pasti dapat ya untuk yang perempuan. Laki-laki yang memerdekakan asoba bin nafsi. Nah, ini dari jalur laki-laki dan penghalang-penghalangnya siapa saja. Kemudian dari jalur perempuan ini, ya, dari perempuan, anak perempuan pasti dapat, ya, anak perempuan pasti dapat, anak kandungnya. Cucu perempuan dia bisa dapat kalau anak laki-laki nggak ada, cucu laki-laki nggak ada. Kalau ternyata cucu laki-laki itu ada, ya tetap dia nggak dapat juga. Ya, kecuali anak laki-laki nggak ada, cucu laki-laki nggak ada, cucunya tinggal satu-satunya perempuan, nah berarti dia bisa dapat. Ya, dia bisa dapat. Gitu cara ininya ya, cara menerjemahkannya. Ibu pasti dapat di sini P3. Nenek dari pihak ibu dia terhalang oleh ibu. Kalau ibunya masih hidup, sama kayak bapak tadi ya. Kakek nggak dapat kalau bapaknya hidup. Tapi kalau bapaknya sudah meninggal, kakeknya masih hidup, berarti kakek dapat. Begitupun dengan nenek. Ya. Nenek bisa dapat kalau ibu udah meninggal. Kalau ternyata ibunya masih ada, ya berarti nggak dapat neneknya. Nenek dari pihak bapak, P5, L3, penghalangnya L3 ya. Siapa nih? Bapak berarti. Ibu ya. Bapak dan ibunya masih ada, nenek yang lebih dekat. Saudara perempuan sekandung, penghalangnya juga cukup banyak, L1, L2, L3. Laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan bapak, kemudian P6. P6 itu berarti saudara perempuan dari pihak ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Lengkapnya, tabelnya juga ada nih ya. Misalnya bisa jadi panduan juga. Anak perempuan, dia pasti dapat. Ya, ini tadi tinggal kita lanjutkan saja ini ya. Hanya di sini lebih detail daripada yang slide sebelumnya. Ini sampai P10 di sini malah.
Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki dia bisa dapat kalau L1 tadi anak laki-laki, cucu laki-laki nggak dapat. Ini sudah tadi kita bahas. Ibu pasti dapat, nenek dari pihak ibu dan seterusnya. Nenek dari pihak bapak, ya L3, P3. L3 ini bapak nggak ada, ibu nggak ada, baru kemudian dia bisa dapat. Saudara perempuan sekandung dan seterusnya. Ya ini nanti bisa jadi panduan lah ya. Kalau mau dihafal lebih bagus, tapi kalau ternyata masih disimpan filenya nggak dihafal juga, insya Allah aman ya. Tinggal dicek aja nanti. Istri pasti dapat ya, kurang lebih. Nah, kita coba balik lagi ke ketentuan dasar, macam-macam ahli waris. Ya. Ahli waris dalam Islam terbagi menjadi dua golongan. Nah, tadi yang kita sempat singgung di awal, ada ashabul furud, ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya dalam nas, yang pasti dapat ini ahli waris, ashabul furud ini. Kemudian ada asobah. Asobah ini kalau ashabul furudnya itu nggak ada, ya meninggal semua, berarti ya otomatis asobah ini bisa mendapatkan itu. Yang tadi terhalang ya. Kalau penghalangnya nggak ada, ya berarti dia bisa dapat. Ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya mendapat sisa harta setelah dibagikan ke ashabul furud. Nah ini untuk ashabul furudnya, ya ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, 1/6, 1/8 sampai 2/3. Untuk penjelasannya ada tabelnya juga insya Allah ya, nggak usah khawatir. Pokoknya ini kita detail banget ini soal ketentuan-ketentuan dasar. Harapannya bisa menjadi panduan kita nanti di keluarga. Nah ini ashabul furud ya, kalau kita coba tabelkan. Anak perempuan dia bisa mendapatkan setengah jika dia anak tunggal. Ya. Dia bisa dapat setengah dari harta orang tuanya, bapaknya, kalau dia anak tunggal. Tapi kalau dia ternyata ada 2 orang, ya berarti 2/3. Atau dia asoba jika dengan anak laki-laki, ya berarti dia dapat setengahnya daripada anak laki-laki. Kalau dia ada saudara laki-lakinya gitu. Makanya disebut asoba di sini. Dia terhalang oleh anak laki-laki. Ya, perempuan seperti itu. Kecuali dia nggak ada saudara laki-laki, maka ya dia dapat setengahnya tuh, ya, setengahnya. Putri anak laki-laki. Ya, putri anak laki-laki dia dapat setengah jika seorang saja atau cucu tunggal dan tidak ada yang mengasobakannya, itu tidak ada putra dari anak laki-laki. Artinya bapaknya sudah meninggal, cucunya itu tinggal satu-satunya itu cucu tunggal. Nah berarti dia dapat setengahnya itu. Tapi dia bisa dapat 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada yang mengasobakan. Ya, artinya kita sedang bahas ashabul furud ya, ashabul furud, dan porsinya masing-masing dengan rumus yang ada bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3 atau 1/6. Itu ada alasannya. Kapan dia dapat 2/3, kapan dia dapat 1/6. Untuk putri anak laki-laki, ya, dia dapat 2/3 kalau dia ada saudara. Dia dapat setengah tadi kalau dia cucu tunggal, ya, dia anak tunggal atau cucu tunggal tadi. 1/6 jika dengan seorang anak perempuan dan tidak ada yang mengasobakannya, yaitu tidak ada putra anak laki-laki. Dia asoba jika dengan putra anak laki-laki yang mengasobakannya. Artinya dia nggak dapat ini kalau ternyata ada putra laki-laki, ada anak laki-laki, dan juga ada cucu laki-laki. Berarti si cucu perempuan atau putri anak laki-laki ini dia tidak mendapatkan. Kemudian ketentuan presentasi ibu, ya. Dia dapat 1/3 jika tidak ada anak atau cucu dan tidak ada saudara-saudara. Artinya nggak punya anak, nggak punya cucu, kemudian saudara-saudara kandung juga nggak ada, maka ibu itu bisa mendapatkan 1/3. Ya. Kemudian 1/3 sisa istri atau suami jika dengan ayah atau suami atau istri dalam masalah al-gharawain. Artinya ada penghalang-penghalang yang memang itu ternyata harus lebih diutamakan itu. 1/6 jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Ini biasanya yang umum ya terjadi, karena kan kalau di Indonesia itu rata-rata punya anak semua itu. Makanya rata-rata biasanya bagian ibu itu ya selalu 1/6. Ya, 1/6 dari harta yang ada. Begitupun dengan saudara 2 orang atau lebih. Jadi ada yang 1/6, 1/2, 2/3. Ini untuk bagian yang kedua. Bagian nenek ya, nenek dari pihak ibu atau ayah mendapat 1/6 jika ada anak atau cucu.
Kemudian 1/2 bagian saudara perempuan sekandung mendapatkan 1/2 jika seorang diri, ya, tunggal tadi. 2/3 bagian dari saudara perempuan sekandung 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3. Ini juga ada tabelnya. Nenek dari pihak ibu bisa mendapatkan 1/6 jika minimal 2 orang, maka berserikat dalam 1/6 itu. Jadi dari 1/6 itu kalau ternyata dia ada 2 orang, itu bisa dibagi 2 lagi gitu. Ya. Tapi itu jika ada anak atau cucu, ini juga jika ada anak atau cucu dari pihak nenek daripada ayah gitu. Saudara perempuan sekandung 1/2, 2/3 ashabul bil ghair dan seterusnya, ya. Ini pembagian-pembagiannya itu bisa menjadi acuan insyaallah. Bagian yang ketiga, saudara perempuan sebapak mendapat setengah jika seorang diri tanpa saudara laki-laki dan tanpa saudara perempuan sekandung. Artinya saudara kita perempuan itu satu-satunya yang tersisa, sementara kita meninggal, ya dia bisa dapat setengah itu. Kalau memang nggak ada lagi anak, nggak ada lagi istri, nggak ada lagi saudara-saudara yang lain, ya dia bisa dapat setengah. 2 saudara perempuan sebapak mendapatkan 2/3 jika 2 orang atau lebih tanpa saudara laki-laki dan tanpa saudara perempuan sekandung. Jadi ada syarat-syaratnya dia kenapa bisa aktif dan seterusnya. Kondisi khusus mendapat 1/6 dengan adanya seorang saudara perempuan sekandung, kemudian menjadi asoba, nggak dapat apa-apa kalau menjadi asoba dengan saudara laki-laki sebapak atau dengan anak perempuan tanpa saudara perempuan sekandung. Jadi dia bisa nggak dapat apa-apa ini kalau untuk yang ketiga. Dia juga ada tabelnya ya, saudara perempuan sebapak ada yang 1/2, 2/3, 1/6, ada yang dia terhalang, ya, ada alasannya masing-masing. 1/2 jika seorang saja tidak ada yang mengasobahkannya, saudara laki-laki sebapak al-muwaris tidak ada anak perempuan dan tidak ada saudara perempuan sekandung dan seterusnya. Lumayan umat ya. Pembagiannya itu 1/2, 1/4 dan ternyata masing-masing itu ada ketentuan artinya bisa saling menghalangi dan bisa mendapatkan kalau penghalangnya nggak ada. Saudara seibu seorang saja ya, 1/6 tanpa anak, tanpa cucu, tanpa ayah, tanpa kakek dia bisa dapat 1/6. 2 orang atau lebih 1/3 dibagi rata. Dalam masalah musyarakah 1/3 dibagi rata dengan saudara laki-laki kandung. Ini kalau ada saudara seibu. Suami bisa mendapatkan setengah kalau nggak punya anak. Tadi sudah juga kita singgung. Tapi kalau dia punya anak, dan ini juga biasa terjadi ya. Kalau istri meninggal duluan, suami itu rata-rata dapat 1/4 kalau dia masih punya anak. Apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan, ya pokoknya dia dapat 1/4 gitu. Kalau istri meninggal duluan, ya. Si suaminya dapat ya. Jadi ada jatahnya di situ. Begitupun istri. Tapi kalau istri dia beda ya. Dia dapat 1/4 jika nggak punya anak. Kalau misalnya suami meninggal duluan, sementara dia nggak punya anak, ya, atau mungkin anaknya sudah meninggal juga, nah maka dia dapat 1/4. Tapi kalau ternyata masih ada anak, masih ada cucu, maka dia dapat 1/8. Kadang-kadang juga dia bisa dapat 1/6 sih, ya kadang-kadang ya, tergantung situasinya. Jadi memang situasi perkeluarga itu bisa menentukan koefisien atau besaran hitungannya. Jadi dalam ilmu waris itu nggak bisa pakai hukum rata-rata, nggak bisa. Ya. Harus dilihat dulu siapa yang masih ada nih anggota keluarga. Tabelnya ini tabelnya ashabul furud untuk yang tadi saudara seibu laki-laki atau perempuan. Ya ini ketentuan-ketentuannya juga. Dia dapat 1/6 jika seorang saja dan tidak ada anak, cucu, bapak dan atau kakek. Ya 1/3 dibagi rata jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak, cucu, bapak atau kakek. 1/3 dibagi rata jika bersama saudara laki-laki kandung dalam masalah musyarakah dan seterusnya. Suami bisa dapat setengah, bisa dapat 1/4. Istri bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8. Ya. Ayah bisa dapat 1/6 plus asoba, artinya bisa ditambahkan kalau ternyata asobanya itu dia nggak ada. Ya. 2/3 juga bisa. Kakek dari pihak ayah juga bisa dapat 1/6 dan atau asoba. Ya. Kakek fardunya itu 1/6 dan masih bisa ditambah secara taksiban sebagai asoba jika tidak ada asoba lain yang lebih berhak. Jika bersama kakek ada saudara-saudara sebapak, seibu dan atau sebapak, ketentuannya lihat nanti ada babnya sendiri ya.
Kemudian asoba, pengertian asoba ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya mendapat sisa harta setelah dibagikan ashabul furud tadi yang utama-utama sudah selesai semua, ternyata masih ada sisa. Nah mereka ini berhak untuk kemudian mendapatkan. Menjadi asoba dengan sendirinya, menjadi asoba karena adanya ahli waris yang lain, kemudian atau asalnya ashabul furud lalu menjadi asoba bersama adanya ahli waris yang lain. Jadi bisa juga yang tadinya statusnya ashabul furud, tapi karena ada yang lebih berhak, ya akhirnya dia nunggu sisa aja. Ya ada juga kayak gitu. Nah ini penjelasan-penjelasan untuk asobanya ya, penghalang-penghalangnya. Jalur keanakan ada anak laki-laki, ada putra anak laki-laki. Jalur kebapakan ada ayah, ada bapaknya ayah. Kemudian jalur kesaudaraan, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, putra saudara laki-laki. Jalur kepamanan, saudara bapak, kemudian putra saudara bapak. Sepupu ya, sepupu juga bisa itu. Dia bisa menjadi ashab bin nafsi, artinya otomatis dia bisa mendapatkan kalau yang seharusnya berhak ternyata sudah pada meninggal itu, dia bisa mendapatkan itu. Ashabu bil ghair, anak perempuan menjadi ashaba bersama dengan anak laki-laki dengan pembagian 2:1. Cucu perempuan menjadi ashaba bersama dengan cucu laki-laki dengan pembagian 2:1. Kemudian ada saudara perempuan menjadi ashaba bersama dengan saudara laki-laki dengan pembagian 2:1. Ashaba mal ghair, ya, saudara perempuan menjadi ashaba bersamaan dengan adanya anak perempuan atau cucu perempuan. Kondisi berlaku jika saudara perempuan tidak mempunyai saudara laki-laki. Penerapannya berlaku untuk saudara perempuan seayah seibu atau seayah saja. Ini dia koefisiennya. Anak perempuan ya 1/2, koefisiennya 3. Putri anak laki-laki 1/6, koefisiennya 1. Saudara perempuan sebapak dia ashaba ya, koefisiennya 2. Contoh saudara perempuan seibu sebapak itu KPK-nya 2 ya. Anak perempuan setengah, saudara perempuan seibu sebapak itu asoba, dia koefisiennya 1. Nah, dalam contoh ini saudara perempuan sebapak dan saudara perempuan seibu sebapak menjadi asoba karena adanya anak perempuan. Ya, kalau nggak ada anak perempuan ya mereka bisa besarannya bisa beda lagi gitu. Kaidah dalam membagi waris ya, hadis Nabi tentunya terkait dengan waris ini Arabnya rada berantakan ya, nanti kita edit dulu ini kayaknya. Langkah pertama, bagikan kepada ashabul furud dulu terlebih dahulu. Langkah kedua, jika masih ada sisa, berikan kepada ashabah tadi ya. Kecuali dalam masalah musyarakah di mana saudara laki-laki sekandung berbagi dengan saudara seibu dalam bagian 1/3. Misalnya anak laki-lakinya ada lebih daripada 1, bisa jadi mungkin ibunya beda gitu. Nah itu bisa dia kemudian mendapatkan perserikatan musyarakah dari bagian yang seharusnya didapatkan. Hukum kakek bersama saudara, ini masih panjang ternyata ya. lumayan ini ya. Hitung-hitungan, harus ngerti jalur nasab dan seterusnya. Ini kakek bisa dapat ya. Kondisi saudara jika saudara-saudara kandung atau sebapak mewarisi secara fardu, tidak ada asoba, tidak ada penghalang. Bagian kakek mendapatkan bagian terbaik dari 2 cara. Sisa secara asoba atau 1/6 secara fardu. Jadi dia bisa dapat 1/6 atau dia bisa mendapatkan tambahan juga dari sisa asoba. Karena kan masing-masing sudah ada persentasinya. Kalau ternyata dari persentase masih ada sisa, itu bisa dibagikan kepada asoba-asoba yang lain. Contoh ahli waris, ibu ya, seorang saudara perempuan sebapak seibu dan kakek, itu masih bisa dapat si kakeknya. Pembagiannya ibu mendapat 1/6, saudara perempuan sebapak seibu mendapat 1/2, kakek mendapatkan 1/3. Nah ini contoh-contoh yang praktis ini. Kondisi kedua, jika saudara kandung atau sebapak menjadi asoba, kakek mengambil bagian yang terbaik atau terbanyak dari kedua cara berikut. Mukasomahnya kakek berserikat jadi asoba dengan saudara seayah, seibu atau seayah, kemudian 1/6 dari seluruh harta. Jadi dia dapat 1/6-nya. Ini kalau kondisi untuk si kakeknya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Wallahualam bisawab. Jadi emang butuh detail ini soal waris ya. Kemudian sebetulnya di zaman modern ini kita bisa lebih mudah itu. Sudah ada juga yang coba menyusun kalkulator-kalkulator, aplikasi-aplikasi. Ada aplikasi yang biasanya saya pakai juga itu untuk
Tapi terkadang kan namanya aplikasi ya tergantung bagaimana penggunanya juga gitu. Paham apa enggak ya untuk penggunaannya, inputnya dan seterusnya. Nah itu memang lebih memudahkan. Ada yang aplikasi itu khusus mazhab Syafi'iyah itu ada. Nah itu dia lebih detail itu. Ya kita masukkan yang meninggal itu siapa, laki-laki atau perempuan. Nah kebetulan ini sudah diinstal di HP ini. Ya. Misal yang meninggal laki-laki, harta warisnya ada berapa total? Kalaupun dia aset, itu kalau dinilai kira-kira dijual laku berapa itu? Ya, dijual laku berapa? Itu seperti itu nilainya. Tinggal nanti dibagi. Ya, tinggal dibagi anggota keluarga yang masih ada itu siapa aja. Ya, tinggal kita checklist. Apakah masih ada istri, masih ada anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian ada cucu dari jalur laki-laki, cucu dari jalur perempuan. Nanti itu akan dibantu sama aplikasinya, siapa aja yang dapat dan berapa bagiannya. Termasuk dihitungkan, kalau ternyata misalnya jumlah harta warisnya itu 100 juta, itu langsung dibagi dengan koefisien yang ada. Jadi, untuk jalan cepatnya bisa pakai aplikasi, tapi untuk hati-hatinya memang kita harus ngerti juga alurnya itu. Jangan sampai aplikasinya ada yang error kan gitu. Ya, harus dicek satu-satu juga. Nah untuk memastikan biasanya kita coba bandingkan ada beberapa aplikasi atau kita bisa cek secara manual dengan cara yang tadi. Nah materi ini untuk panduan kita secara manual. Kalau ternyata kebutuhannya mendesak, urgen, butuh cepat ya pakai aplikasi aja. Coba cari aplikasi yang bagus. Nah itu ada yang aplikasi khusus mazhab Syafi'iyah, itu bisa membantu kita. Di Play Store kayaknya ada tuh, ya, bisa di-download itu. Tinggal kita masukkan keluarga yang masih ada itu siapa. Dan dia memang untuk Syafi'iyah itu cukup lengkap ya. Sampai sepupu itu dimasukkan juga kalau masih ada. Sehingga kalau ternyata dia tidak ada penghalang, dia bisa dapat. Sepupu atau mungkin saudara-saudara kandung, apakah laki-laki atau perempuan, itu dia bisa mendapatkan kalau memang nggak ada asobanya atau nggak ada penghalangnya. Kurang lebih seperti itu ya. Semua teori berarti sudah selesai. Pekan depan itu, bulan depan ya, pertemuan berikutnya insya Allah kita fokus pada studi kasus. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan disiapkan, nanti kita coba hitung bareng-bareng ya di pertemuan berikutnya. Jadi kita langsung coba praktekkan ya. Nanti mungkin biar semuanya terakomodir ya kita pakai aplikasi aja biar cepet ya. Untuk kemudian bisa terjawab, dan kalau ternyata ada yang keliru atau mungkin jawabannya butuh didetailkan ya kita bahas bareng-bareng juga. Kurang lebih seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Ali Akbar yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan hari ini, kesempatan malam ini tentang waris ya. Luar biasa ya, ternyata menjelimet gitu ya. Banyak sekali rumus-rumusnya, banyak sekali ketentuan-ketentuannya begitu ya. Tapi tadi sudah dipermudah mungkinnya dengan aplikasi. Tapi tetap kita harus memang memahami apa namanya esensinya, ya, teorinya dan ilmunya gitu ya. Sehingga masalah waris ini tidak jadi masalah di kemudian hari gitu. Jadi PLK ini ada untuk mengedukasi umat tentang bagaimana syariat Islam itu menyelesaikan masalah kita semua, masalah umat Islam gitu ya. Baik, saya buka sesi pertanyaan ya. Fadhil, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh disampaikan nama, domisili dan pertanyaannya. Silakan, Pak. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dwi Warna dari Ujung Berung. Pertanyaannya, yang pertama, kalau ada suami istri, kemudian istrinya meninggal dan meninggalkan anak 5, 3 perempuan, 2 laki-laki. Misalnya harta warisan 7 juta. Maka berarti dibagi 7 kan? Kemudian anak perempuan itu, anak laki-laki tahu jatah saya itu berarti 2 juta, yang perempuan 1 juta. Sudah, gini aja lah supaya kita enak kekeluargaannya, udah dibagi rata saja. Tapi dia tahu laki-lakinya itu dapat 2 juta. Udah kita samakan dibagi rata saja. Akhirnya dibagi rata. Dengan catatan dia secara
ilmu agama, dia tahu laki-laki jatahnya 2 ya. Ini bisa nggak seperti ini? Yang pertama. Yang kedua, Ustaz. Kalau seorang perempuan, istri, punya harta warisan dari orang tuanya, kemudian istri itu meninggal dan punya anak laki-laki dan perempuan, apakah suami juga punya hak untuk mendapat warisannya? Karena harta warisan perempuan itu asli warisan dari orang tuanya. Apakah suaminya juga punya hak? Demikian, terima kasih, selesai. Baik, jazakallah khair pada Pak Dwi Warna ya, dari Ujung Berung ya. Ujung Berung sebelah mana Pak? Jambi. Oh Jambi. Oh ya, baik. Mau ditampung dulu atau gimana? Yang pertama secara syar'i kan sebetulnya sudah dibagi gitu ya. Tapi karena pengen adil secara jumlah barangkali. Karena sebetulnya kalau bicara adil itu ya sesuai syariat itu sudah adil gitu. Ya. Meskipun mungkin yang laki-laki lebih banyak, tapi dalam mata syariat itu adil itu seperti itu. Ya. Hanya kan dalam mata manusia terkadang beda lagi. Adil itu sama gitu. Ya kan adil itu sama. Jadi bedanya syariat dengan akal manusia seperti itu. Dan kalau kita ngikutin akal manusia ya pasti akan selalu beda. Masing-masing punya versi gitu. Jadi emang yang harus menjadi prioritas adalah harus dibagi dulu sesuai dengan hukum waris. Ya. Setelah statusnya masing-masing sudah jelas, baru kemudian ternyata yang punya haknya itu tidak mau mengambil semua, itu namanya tanazul hak. Dia melepaskan hak sebagian untuk kemudian diberikan kepada saudara-saudara yang perempuan secara nominal mungkin biar sama. Sebetulnya dia tahu itu haknya dia gitu. Ya, itu kasus kayak gitu nggak ada masalah. Yang penting adalah dia memprioritaskan pembagian sesuai dengan hukum waris dulu. Setelah itu mau disepakati agar dibagi rata aja, ya nggak ada masalah juga. Yang nggak boleh itu kalau sejak awal pokoknya semuanya harus bagi rata. Ya, syariat dilupakan gitu. Nah itu problem di situ. Jadi mau sepakat bagaimanapun atau mungkin ada yang bahkan nggak mau ngambil haknya, itu nggak ada masalah juga. Yang penting dia udah tahu dia ada hak di situ, tapi ya udahlah buat adik saya misalnya. Karena ada yang lebih butuh, saudara kandung saya lagi susah juga nih, ya udahlah buat kamu aja misalnya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Selama dia tahu pembagian waris secara syar'i itu sudah jelas dulu gitu. Maksud kemudian kenapa disegerakan itu sebetulnya untuk mengetahui status tadi. Kita ada hak nggak di situ? Ya. Soal baginya nanti seperti apa? Apakah mau disepakati dibagi rata atau ternyata ada yang satu orang yang dikasihkan semuanya ke sana? Itu nggak ada masalah. Selama semuanya ridho. Karena kan itu hak ya. Hak itu boleh diambil, boleh enggak gitu. Tapi yang utama adalah harus diketahui dulu statusnya sesuai hukum waris itu seperti apa. Itu yang paling utama. Ya. Karena posisinya beda tuh. Meskipun mungkin ujung-ujungnya sama dibagi rata, tapi alurnya beda. Ya. Kalau diutamakan syariat, insya Allah tadi selain berbuat kebaikan mendapatkan pahala, ada keberkahan juga di situ. Tapi kalau ternyata langsung dibagi sesuai dengan kesepakatan, ya bukan pahala tapi dapatnya dosa. Karena sudah mengabaikan syariat. Ya, itu yang pertama. Jadi nggak ada masalah selama memprioritaskan hukum waris dulu. Setelah itu disepakati mau seperti apa ya sudah hak masing-masing. Ya, kalau ternyata ada juga yang dia nggak mau lepas haknya ya jangan dimarahin juga. Itu haknya dia gitu. Ya kan? Jadi jangan dikucilkan juga ya, masing-masing sudah punya hak. Boleh kemudian menentukan apakah haknya itu mau diambil sebagian atau mau dilepaskan seluruhnya juga, itu gak ada masalah. Ya, jadi yang pertama seperti itu. Yang kedua tadi gimana? Agak lupa. Yang kedua? Istri punya warisan dari orang tua. Istri punya warisan dari orang tua, udah dapat ya, sesuai dengan syariah insya Allah seperti itu. Ternyata dalam kurun waktu yang tidak lama istri meninggal, ya. Otomatis warisan tadi itu kan menjadi hak milik istri. Apakah si suami dapat? Ya pasti dapat. Ya. Karena hitungannya jatah harta waris dari istri itu sebetulnya sudah dimiliki istri sepenuhnya. Bukan lagi hitungan itu uangnya orang tuanya istri. Udah enggak, karena udah dibagi secara syariah. Hak milik sudah pindah. Berarti nggak bisa lagi dikaitkan dengan sumbernya dari mana. Kalau sudah masuk menjadi
bagian daripada istri, berarti itu hitungannya sudah menjadi harta waris istri. Otomatis suami juga dapat sesuai dengan porsinya. Porsinya berapa ya tinggal dihitung. Tadi dia punya anak apa enggak? Kalau dia punya anak tadi dapat 1/4. Kalau ternyata dia nggak punya anak bisa dapat 1/2. Nah itu tinggal dilihat situasi keluarganya aja gimana. Intinya kalau dapat ditanyakan apakah dapat ya dapat. Karena tadi secara hak kepemilikan itu sudah jelas itu. Ya. Harta waris orang tuanya itu sudah terpisah. Sudah dibagi-bagi dengan anak-anak yang ada. Gitu. Jadi ya itu sudah hak milik istri dan bisa diwariskan juga kepada suami. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau suami kemudian merasa pakainya buat anak-anak aja lah, ya nggak apa-apa juga. Tapi utamanya tadi dia sudah tahu bahwa dia ada hak di situ, tapi dia nggak mau ngambil. Ini buat anak saya aja lah, buat tabungan misalnya, dan seterusnya. Itu hak suami juga. Dia mau ambil juga ya nggak ada masalah juga gitu. Ya. Nah kurang lebih seperti itu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama tadi Ustaz. Kalau bentuknya bukan uang, misalnya tanah, kan susah itu bagi-baginya itu. Dikira-kira saja lah. Kamu di sana sekian. Tapi pada hakikatnya dia inginnya sama. Cuman karena jumlahnya kan susah itu. Tanah di sana sekian meter. Kemudian udah si A kamu di sana, si B di sini. Tapi hakikatnya dia tahu persis dalam hukum agama Islam itu laki-laki dapat 2, perempuan 1. Cuman karena bentuknya tanah itu susah ngitungnya, kayaknya sama orang tua udah kamu A sana gitu. Gimana Pak Ustaz? Ya sebetulnya alurnya kurang lebih sama. Artinya apakah itu harta uang atau harta aset, apakah itu berupa rumah, berupa tanah, itu aset-aset yang ditinggalkan itu memang harus istilahnya dikonversi dulu nilainya berapa. Kalau tanah itu berapa hektar, itu kalau diuangkan itu tanah, ada berapa. Ya jadinya berapa kalau mau dijual, lakunya kira-kira berapa. Dari total itu tinggal dibagi sesuai dengan porsi masing-masing. Ada yang dapat tadi 2, ada yang dapat 1, atau mungkin ada yang 1/2, ada yang 1/4. Nah, harga 1/2 atau 1/4 dari total nilai itu, kalau dihitung per meter, ya dilihat aja harga per meter tanah saat itu berapa. Ya, itu bisa dikira-kira gitu. Jadi sebetulnya dihitung detail juga bisa itu. Diturunkan sampai benar-benar hitungan per meter. Oh ternyata anak laki-laki dia bisa mendapatkan berapa kali berapa dari tanah yang ada gitu. Ya. Atau ternyata disepakati ini mau kita jual aja semuanya. Nanti hasil penjualan itu baru kita bagi sesuai dengan porsi. Itu juga bisa kayak gitu. Ya. Setelah kemudian sudah tahu masing-masing porsinya berapa, akhirnya kemudian disepakati kita bagi rata aja lah ya nggak ada masalah juga. Intinya secara syar'inya itu harus sudah selesai dulu gitu. Ya. Apakah itu kemudian dalam bentuk tanah? Karena kan yang paling penting itu adalah status tadi. Status secara syar'inya itu porsinya berapa gitu. Setelah itu mau dimusyawarahkan lagi, ya boleh-boleh saja nggak ada masalah. Ya. Kurang lebih mungkin begitu ya. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz. Ya sama-sama. Oke. Sudah kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya, Pak Ustaz, saya Pak Agus Suhara dari Jalan Jakarta. Gini ya Pak Ustaz, biasanya kalau waris, biasanya kalau pas masih ada ibu atau bapak, kadang bisa hibah dulu ya. Hibah dulu karena masih hidup ya. Hibah ya. Karena seperti tadi cerita, saya di sana sampai di sini itu udah petunjukan dari orang tua biasanya Pak ya. Dan menjaga kecemburuan biasanya seperti tadi cerita, memang ada istilah bagi rata ya. Jangan sampai ada kecemburuan. Terus ada saya tanya, ada salah satu ini gedung atau rumah salah satunya, dia orang tua udah meninggal, terus itu rumah masih dipakai, belum dibagi waris. Kita orang anak-anaknya kadang-kadang ragu atau nggak enak gitu. Gimana tuh nanti untuk menyikapinya ya, karena pasti itu masih ada penghalang untuk yang meninggalnya. Ada salah satu gedung yang belum
dibagikan atau diwariskan gitu, karena ada salah satu saudaranya yang meninggali, karena yang warisan dia udah ada, cuman dia menepati gedung itu, yang itu dikontrakin sebenarnya, tapi dibagi sama keluarga gitu. Padahal sebenarnya dia udah ada tempatnya khusus yang udah dibagikan. Ada satu gedung atau satu rumah yang belum dibagikan. Itu gimana hukumnya untuk orang tua yang udah meninggal itu? Itu Pak sebenarnya. Ya. Kata informasi ada yang bisa menghalangi. Iya, jadi bahasan ini sebetulnya di pertemuan sebelumnya ya, soal hibah, soal hadiah, ada juga wasiat. Betul. Kalau masih hidup, memang biasanya ada yang seperti itu juga untuk menghindari perselisihan di antara anak-anak gitu ya. Jadi orang tua itu sudah menentukan, nanti kamu yang anak pertama dapat ini, anak kedua dapat itu, dan seterusnya. Nah, kalau semasa hidup orang tua, hibah di sini syarat utamanya itu harus adil. Ya. Artinya, dan ternyata beberapa ulama itu menyatakan adil kalau semasa hidup itu berbeda dengan ketentuan waris. Kalau ada anak yang dikasih satu kafling, maka yang lain juga harus sama dapat satu kafling. Kalau semasa hibah itu kayak gitu ketentuannya. Ya. Kalau ada anak dapat satu rumah, maka anak yang lain juga harus dapat satu rumah. Nggak bisa ada yang dapat satu rumah, ada yang dapat satu kafling, itu kan nilainya beda. Jadi kalau memang masih hidup, maka hibah itu harus dipertimbangkan keadilannya seperti itu. Itu pernah terjadi di zaman Rasul, ya itu hadisnya saya coba bukakan. Ini hadis Bukhari Muslim juga. Ada sahabat yang kemudian dia bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apakah saya sudah berlaku adil sebelum saya meninggal, biar nanti nggak terjadi perselisihan di antara anak-anak itu, saya coba mulai bagi hartanya gitu dari sekarang. Nah, Rasul tanya, apakah semua anakmu diberi porsi yang sama? Oh enggak, beda-beda katanya. Si anak pertama dia dapat ini, si anak kedua dia dapat ini. Intinya porsinya beda-beda. Nah, Rasulullah bilang nggak boleh. Jangan. Katanya. Itu nggak adil. Kalau hibah harus sama persis. Adil selama hidup itu kayak gitu. Nah, beda lagi nanti kalau sudah meninggal kan tentunya harus mengikuti hukum waris. Tapi semasa hidup itu tadi adil itu begitu. Tidak boleh kemudian ada perbedaan anak satu dengan yang lain. Kalau anak yang pertama dibelikan mobil, ya anak yang lain juga harus dibelikan mobil. Berarti hibahnya harus dipikirkan ini sesuai dengan kemampuan orang tua gitu loh. Ya. Kalau ternyata dari aset yang ada itu tidak bisa dibagi secara adil, ya berarti mau nggak mau harus dipikirkan caranya. Apakah itu dijual, nanti totalannya itu dibagi rata. Ya, selama masih hidupnya, biar nanti nggak jadi perselisihan, karena masih ada orang tua nih yang bisa jagain, misalnya gitu. Daripada kalau dibagi aset ternyata nggak bisa adil, mungkin ya salah satu solusinya adalah, ya udah ini kita coba jual, nanti kalau laku kita bagi rata. Bisa kayak gitu, nggak ada masalah. Selama orang tuanya tadi masih hidup dan memang itu dia sudah menghibahkan untuk anak-anaknya dan seterusnya. Tapi balik lagi, ya hukum asal hibah itu harus rata, harus adil. Kalau ternyata ada salah satu dia merasa nggak usah sama, nggak apa-apa, karena ternyata ada saudara yang lebih butuh, ya itu hak juga dia gitu untuk memberikan itu. Intinya ada hukum asal, ada setelah hukum asal itu kemudian bisa dimusyawarahkan. Ya, selama kemudian memprioritaskan syariat, insya Allah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, terkadang, tapi kan hal-hal seperti itu susah ya, apalagi bicara harta. Terkadang malah maunya lebih, bukan malah dilepaskan gitu. Tergantung keimanan, ya tergantung keimanan. Bagaimana kemudian dia menyikapi dengan bijak gitu ya, persoalan soal keduniaan lah gitu. Nah mungkin kurang lebih begitu ya. Ada dua tadi ya, satu aja. Satu ya. Misalnya terjawab ya, Pak ya. Oh ya. Ada tanah yang belum dibagikan dalam situasi orang tuanya udah meninggal. Nah, sebenarnya anak-anaknya tahu, cuman
dia yang lain agak ragu, malu atau kurang enak loh. Tapi itu kan kadang-kadang kasihan, kadang kata ada cerita hukum Islam akan menghalangi orang yang meninggal. Ada satu gedung atau rumah yang masih memang netral itu ya posisinya, di luar pembagian yang lain udah beres. Jadi itu masih sebenarnya harus dibagikan lagi, seperti kalau kita jual dibagikan, tetap masih diisi sama salah satu ahli warisnya atau keluarganya. Dan kadang-kadang dia keenakan atau tidak peduli, padahal itu membuat dosa gitu ya. Gimana tuh kita bisa menyikapinya? Iya betul ya, karena memang apa namanya belum betul. Yang karena kan itu bagian daripada syariat. Kalau ternyata masih ada harta yang belum dibagi, nah itu memang bisa menjadi salah satu tambahan hisab itu buat orang tua nanti di akhirat. Ya. Karena apalagi kalau ternyata malah menjadi sumber perselisihan gitu ya. Wah itu kasihan orang tua tuh, kasihan orang tua di sana karena meninggalkan urusan yang belum selesai. Dan kalau dikaitkan dengan dosa-dosa muamalah, wah itu repot, berat itu. Pertanggung jawabannya, amalan-amalan yang sudah dikumpulkan selama di dunia bisa jadi terkikis ya, atau habis itu. Hanya gara-gara masih ada PR itu. Jadi emang sebagai ahli waris, salah satu kewajiban agar orang tua yang sudah meninggal itu bisa tenang di sana ya, persoalan waris ini harus tuntas ini. Harus tuntas. Kalau ternyata masih ada beberapa aset yang terlewat ya, atau ternyata sebetulnya sudah dideteksi hanya mungkin belum dibagi, ya sebaiknya segera saja. Kalaupun itu belum terjual, paling enggak statusnya jelas dulu. Ya, paling enggak statusnya jelas dulu. Tinggal nanti dikomunikasikan setelah statusnya sudah jelas kan, berarti setidaknya orang tua itu sudah bisa apa namanya, sudah tidak ada lagi PR yang tersisa lah istilahnya. Karena kan sudah ketika sudah dibagikan secara simbolisnya itu kepemilikan sudah beralih ya kepada ahli waris yang masih ada itu. Ya, kalau ternyata itu belum, kepemilikan masih tergantung itu. Masih milik orang tua. Oleh karena itu, yang harus disegerakan itu adalah soal statusnya dulu saja. Kalaupun nanti belum lakunya nggak ada masalah. Pokoknya segerakan dulu saja ini yang berhak siapa aja yang masih hidup ahli waris, agar segera nanti kemudian bisa diproses. Tapi yang paling penting adalah soal statusnya dulu. Ya, kalau itu berupa aset, kalau tanah kan masih bisa dikafling-kafling, ya. Sesuai dengan porsi masing-masing, tapi kalau ternyata mau di dalam bentuk nilai juga ya nggak ada masalah juga. Tinggal ditaksir kira-kira nominalnya berapa, harga pasarnya, setelah itu dibagi sesuai dengan koefisien atau pembagian masing-masing. Jadi emang harus disegerakan, ya jangan sampai malah ahli waris yang ashabul furudnya, ahli waris utamanya juga udah nggak ada, tinggal menyisakan cucu-cucu, wah itu tambah ribet lagi itu, ya. Kenapa? Karena ashabul furudnya statusnya belum jelas, sudah diturunkan lagi kepada cucu-cucu. Ya, karena bisa jadi ada cucu yang nggak berhak tapi dia nuntut gitu. Ya, ini jadi ribet lagi. Jadi emang kenapa kemudian salah satu hikmahnya itu harus disegerakan agar tadi tidak menjadi sebuah keruwetan yang berkepanjangan lah istilahnya. Jadi emang sebaiknya segera dicoba selesaikan kira-kira yang masih ada existing ahli waris yang wajib itu siapa saja. Nah kemudian didiskusikan atau mungkin bisa segera mengundang ahlinya untuk kemudian dibagi ya statusnya dan kemudian bisa dikonversi. Mungkin kurang lebih begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya sama-sama. Baik, ada lagi? Oh, siap. Baik, silakan sampaikan nama, domisili dan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Ciputra, Pak. Pertanyaan saya hanya menyambung saja dari yang sebelumnya. Kalau dari hibah itu sendiri kan diberikan dari pemilik sebelum meninggal ya. Kemudian pemiliknya meninggal, jatuhlah kepada anak-anaknya.
Nah, supaya mengikuti aturan dari waris itu sendiri, apakah harus dihitung ulang gitu atau gimana baiknya? Terima kasih. Baik. Ya, baik. Terkait dengan hibah, kalau memang sudah dibagi ya semasa hidup, ya sebetulnya mengikuti hukum hibah, ya mengikuti hukum hibah. Kalau ternyata orang tua sudah meninggal sementara semua harta itu sudah dibagikan sebelum meninggal, berarti nggak ada waris. Nggak ada lagi yang diwariskan, karena sudah dibagi habis semasa hidup gitu, secara adil misalnya. Ya udah berarti lebih mudah itu. Ya. Nggak perlu, karena kan sudah berpindah hak milik. Hibah itu kan sudah diberikan itu, dihibahkan kepada anaknya masing-masing. Semua harta nggak ada lagi yang tersisa. Ternyata qadarullah meninggal, ya sudah selesai, berarti nggak ada lagi yang bisa diwariskan. Berarti lebih mudah seperti itu memang. Makanya tadi banyak orang tua yang memilih seperti itu ya, biar nggak ada problem gitu. Ya udahlah dibagi aja daripada ribut nanti, ya kan? Nah, ya. Itu dia repot soalnya kalau belum dibagi ya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi bertanya? Baik, silakan sampaikan nama, alamat dan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Otang dari Lemanan 2 Cicadas. Baik, silakan. Pertanyaan pertama, ini mungkin hanya ini kasus juga banyak ya yang terjadi bahwa sementara ini sebelum ada kasusnya biasa berkaitan dengan bahwa pembagian ini ada batas minimal atau batas maksimal, karena di sisi lain bahwa ketika ahli waris ini salah satunya meninggal itu anaknya kadang-kadang juga riskan dengan adab ya, terlalu cepat suka bilang kena tanah lagi masih kene, masih berem kene katanya. Di sisi lain bahwa tadi secara syariat bahwa ini harus ada ketentuan atau yang pasti berapa yang harus ditentukan jumlah yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Yang kedua juga berkaitan dengan tadi batas akhir ya. Kadang-kadang juga tadi banyak kasus yang terjadi ternyata berlama-lama, jadi akhirnya sampai-sampai tadi kasusnya bahkan ada teman juga sampai-sampai ada waris yang sampai berlama-lama. Dan dari sisi lain katanya terbutuh gitu, yang satu butuh, ya terbutuh gitu. Nah ini untuk antisipasi seperti itu, memberikan edukasi. Yang satu ingin segera ditentukan ya warisnya, yang satu lagi usah betul-betul jadi hare-hare ya. Demikian mungkin mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ya ini memang menjadi apa ya? Bisa dikatakan tantangan bersama lah. Ya. Karena kita memang hidup dengan adat ketimuran itu ya, yang ewoh pakewoh, enak nggak enak, ya apa namanya baru dikuburkan kemarin belum kering, kering udah ada yang nuntut waris dan seterusnya gitu. Ya macam-macam lah alasan-alasan seperti itu. Tapi balik lagi memang harus dengan bahasa-bahasa yang pas barangkali ya. Harus dengan bahasa-bahasa yang pas. Kenapa? Karena memang persoalan syariat ini apalagi waris itu perintahnya harus disegerakan. Tapi disegerakan di sini bukan berarti baru meninggal langsung dibahas, enggak juga gitu. Ya memang adabnya yang paling utama itu ada urutannya juga. Yang pertama kita harus menunaikan hak-hak jenazah dulu ya. Itu harus selesai, setelah kemudian sudah dikebumikan, setelah itu mulai dibahas persoalan muamalah yang urgent dulu terkait dengan almarhum. Di antaranya kalau dia ada utang misalnya, kira-kira almarhum atau almarhum ada utang nggak ya? Nah itu istilahnya ada rapat keluarga lah. Sebelum pada pulang semua ke rumah masing-masing, ya sebaiknya kita rapat dulu, khawatirnya ini masih ada muamalah-muamalah yang belum selesai nih dengan almarhum atau almarhumah. Yang pertama mungkin jangan langsung ke waris, jangan dulu. Itu mungkin poin terakhir aja nggak apa-apa. Jadi emang kita coba
kondisikan agar frekuensinya sama dulu gitu. Dan yang biasanya paling lumrah dibahas itu kan persoalan utang dulu. Kira-kira almarhum ada utang nggak ya? Kalau ternyata ada utang, ini coba kita kontak-kontak dulu orang-orang yang pernah muamalah dengan almarhumah. Kita coba kumpulkan ada berapa total utang yang itu menjadi kewajiban kita semua nih ahli waris. Ya. Kemudian setelah dikumpulkan data-data itu, ternyata utangnya sekian. Sementara harta uang, harta aset kira-kira ada berapa aja nih yang bisa menutupi utang itu. Ya. Persoalan biaya-biaya pemakaman mungkin juga tentunya harus diutamakan juga sebelum bahas utang. Ya. Kemudian ditanya lagi, almarhum atau almarhumah sebelum bahasan utang ini, setelah bahasan utangnya selesai, kira-kira ada wasiat nggak ya? Nah, wasiat. Ada wasiat apa ini beliau nih? Bisa jadi mungkin pengen memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan, atau mungkin yang dianggap urgent bagi almarhum, ingin memberikan sesuatu daripada harta yang ditinggalkan dan seterusnya. Nah, ini dibahas ya sama ahli waris. Dan ternyata secara syariat, kalau ternyata wasiatnya itu banyak atau besar, maka syariat membatasi itu. Hanya boleh sepertiga. Sepertiga dari totalan harta yang sudah bersih, dikurangi biaya pemakaman, dikurangi utang-utang, ya kewajiban-kewajiban lain. Kalau ternyata masih ada wasiat dan wasiatnya itu besar, tinggal dilihat porsinya, itu wasiatnya berapa persen dari harta yang ditinggalkan. Kalau lebih daripada sepertiga, berarti nggak boleh. Yang boleh hanya maksimal sepertiga itu. Batas maksimalnya tuh. Nah, setelah wasiat selesai, baru kemudian harta sisanya itu berarti ini statusnya harus segera kita ketahui nih. Soal pembagian ya nggak apa-apa nanti. Mungkin ya setelah 2 atau 3 bulan lagi nggak ada masalah. Yang penting sebelum kita pulang, ini kita harus coba bahas dulu. Kita undang mungkin ustadz ya atau ahlinya yang kira-kira bisa menengahi kita semua ya, agar nanti tidak menjadi problem ya. Bukan berarti ini kita terkesan matre, enggak, tapi ini amanah syariat ini ya, amanah syariat. Jadi mungkin pembahasannya seperti itu. Jadi enggak langsung mengucapkan waris, tapi memang perlahan tadi soal utang dulu, soal wasiat, soal kewajiban-kewajiban yang ada, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan muamalah, pernah ribut sama siapa gitu. Ini sudah selesai atau belum ya persoalan berantem yang kemarin misalnya, kata-kata dan seterusnya. Nah, ini kayaknya harus ada yang hubungi nih. Jadi bagi-bagi tugas saja, kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk bayar utang, siapa yang bertanggung jawab untuk meminta maaf, siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan PR-PR yang ada gitu. Nah, setelah semuanya sudah sepakat, frekuensi sudah sama, nah baru wah kayaknya pas nih Pak, mulai bahas waris. Tetap disampaikan dengan bahasa yang terkesan memang itu menunaikan amanah ya. Dan masih ada satu muamalah yang seperti ini harus kita segerakan. Ya. Kenapa? Karena ini bagian dari amanah syariat juga, dan tentunya insya Allah pasti almarhumah juga meminta kita agar tidak menunda-nunda hal-hal yang bisa berpotensi menjadi perselisihan di antara kita semua. Berarti ini harus kita selesaikan ini. Ya, persoalan status dulu saja. Nah, setelah semuanya status sudah dibagi, ternyata rumah itu bagian daripada waris, sementara masih ada ibu di situ, ya sudah kita sepakat berarti rumah ini ditempati ibu dulu saja. Misalnya kayak gitu dan seterusnya. Ya, untuk menghormati ibu dan seterusnya. Yang penting statusnya kan sudah jelas. Ya, ada porsi ibu juga di situ. Kalau ternyata nanti menunggu sampai kemudian ibu juga sudah meninggal, ya setidaknya statusnya sudah jelas. Dari rumah yang itu status porsi ibu ada berapa, berarti itu menjadi harta daripada ibu, kemudian dibagi lagi lah kepada semua anak-anak itu, akhirnya jelas semua clear. Ya, nggak ada yang kemudian tertunda lama, akhirnya menjadi persoalan yang sampai ke pengadilan. Ya, biasanya kan sampai ke pengadilan kadang. Jadi memang dari pengkondisian aja sih ya, pengkondisian sehingga bisa lebih mudah diterima, dan kemudian almarhumah juga tidak menjadi gelisah di akhirat sana gitu ya, malah menjadi tenang insya Allah. Mungkin kurang lebih begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.